Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Destra Herliani dengan NIM 206010 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi layanan khusus. Mengapa saya membuat video ini? Supaya saya memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari administrasi layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus ini adalah sebuah layanan yang memberikan pelayanan secara khusus atau suatu usaha yang secara tidak langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Nah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada siswanya agar mereka lebih optimal dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi di sini selain pengertian administrasi layanan khusus, saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis layanan khusus serta pengolahannya. Nah, pelayanan khusus yang diberikan di sekolah kepada peserta didik itu umumnya sama, tetapi proses pengolahannya tentu berbeda. Nah, oke, baiklah. Adapun bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari layanan khusus itu, yang pertama ada pustaka. Nah, pustaka ini atau perpustakaan ini merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada siswa atau peserta didik dengan maksud membantu serta menunjang proses pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Nah, selain menunjang proses pembelajaran, tentunya melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan reaktif melalui koleksi bahan pustaka atau bahan ajar seperti buku. Nah, ada beberapa jenis perpustakaan di sekolah yang pada dasarnya itu disesuaikan pada jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Nah, jenis perpustakaan di sekolah tersebut ada perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar. Nah, perpustakaan sekolah tingkat atas maupun sebagainya. Nah, berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah, fungsi perpustakaan itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu sebagai fungsi pendidikan, yang kedua itu fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat fungsi penelitian, yang kelima fungsi penyaluran hobi, serta yang terakhir yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Nah, di sini peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah itu ada beberapa macam. Yang pertama itu guru memperkenalkan buku-buku kepada murid dan kepada guru-guru tentunya. Yang kedua yaitu memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Oke, yang ketiga yaitu mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun untuk pembinaan. Yang keempat yaitu mengetahui jenis serta tentunya harus menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya koleksi buku. Yang selanjutnya yaitu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Yang selanjutnya layanan khusus yang kedua yaitu labor. Nah, labor atau laboratorium secara sederhana itu dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa maupun orang lainnya itu melaksanakan kegiatan kerja yang berdasarkan prinsip ilmiah, melakukan observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis dari laboratorium. Nah, laboratorium ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis disesuaikan dengan bidang studi dan kelompok bidang studi tertentu. Nah, yang pertama yaitu menurut bidang studinya.
itu dibedakan menjadi laboratorium kimia, fisika, PMP, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menurut kelompok bidang studi kelas, misalkan yaitu laboratorium IPA maupun laboratorium IPS. Yang selanjutnya yaitu untuk bidang ilmu teknik labor dapat diuraikan menjadi workshop, bengkel kerja maupun kantor. Oke, layanan yang ketiga yaitu UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, UKS ini merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang ada pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Nah, UKS ini sama halnya seperti gudangnya kesehatan dalam sekolah. Nah, usaha kesehatan sekolah tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi tanggung jawab dari peserta didik dan masyarakat juga, di mana sekolah itu berada tentunya. Tujuan dari usaha kesehatan sekolah itu yang pertama agar siswa itu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan hidup sehat di sekolah, rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosialnya. Tak hanya itu saja, siswa juga dapat memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, serta bahan-bahan berbahaya seperti alkohol, rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kafetaria sekolah. Nah, pertimbangan awal dari kafetaria sekolah atau kantin sekolah ini bukan karena hanya unsur bisnis semata, tetapi keberadaan kafetaria atau kantin sekolah ini diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa, karena siswa itu juga butuh asupan makanan di sekolah. Ada kaitannya dengan proses belajar mengajar di sekolah tentunya. Nah, ada kalanya proses belajar mengajar di sekolah itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa itu merasa lapar dan haus. Nah, kantin sekolah yang harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat juga diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau dharma wanita sekolah. Namun kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kantin sekolah itu setidaknya mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria ini antara lain yang pertama, administrasi kafetaria atau kantin sekolah ini harus kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran dari hama-hama penyakit. Yang selanjutnya yaitu makanan-makanan yang disediakan oleh kafetaria sekolah itu hendaknya makanan yang bergizi tinggi dan bila mana perlu dapat menambahkan vitamin-vitamin bagi siswa pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu harga makanan itu hendaknya dapat dijangkau oleh siswa, jangan yang terlalu mahal karena itu juga harus memperhatikan kondisi ekonomi siswa. Yang selanjutnya yaitu usahakan agar kafetaria atau kantin sekolah ini tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama nongkrong di kantin. Nah, kondisi yang demikian itu akan menyongkong atau akan menimbulkan perilaku-perilaku negatif dari siswa. Layanan khusus selanjutnya yaitu sarana ibadah. Nah, di setiap sekolah itu layanan rumah peribadatan itu sangat perlu diperhatikan dan tentunya harus ada. Nah, layanan rumah peribadatan ini merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Nah, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik khususnya agar bisa menjadi manusia yang baik serta beriman. Nah, adanya tempat peribadatan atau rumah peribadatan di sekolah itu sangat menunjang proses pembelajaran
karena mengingat waktu pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Nah, adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah itu yaitu bisa masjid maupun gereja. Pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Nah, adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah itu yaitu bisa masjid maupun gereja. Oke, layanan khusus selanjutnya yaitu asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya itu sangat diperlukan adanya asrama. Nah, selain manfaat untuk peserta didik, asrama juga memiliki manfaat bagi petugas asrama tersebut. Nah, layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik, antara lain tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua yaitu sikap dan tingkah laku peserta didik itu dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang selanjutnya itu jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu dan dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya dan merupakan salah satu cara mengendalikan tingkat. Yang selanjutnya yaitu koperasi. Nah, koperasi ini berasal dari kata operation, co and operation, yang mengandung arti kerja dan sarana untuk mencapai tujuan tentunya. Oleh sebab itu, koperasi ini merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja secara bersama-sama maupun kekeluargaan, menjalankan sebuah usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaninya para anggotanya. Koperasi ini mengandung unsur-unsur bahwa perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akumulasi, menjalankan sebuah usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaninya para anggotanya. Koperasi ini mengandung unsur-unsur bahwa perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama, dan tentunya tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani. Nah, layanan koperasi ini mendidik para peserta didik itu untuk berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik dalam kehidupan di masa yang akan datang, karena koperasi ini dikembangkan oleh sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah atas dan perguruan tinggi. Dan pengelolaannya itu harus melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik itu adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh peserta didik. Kedudukan guru dalam Kopsis adalah sebagai pembimbing saja, dan kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan hidup telah berkembang dan menjadi semakin beragam. Koperasi ini juga akan memperoleh kasih sayang serta persahabatan dalam keluarga sepaguyuban. Oke, layanan khusus selanjutnya yaitu transportasi. Nah, sarana transportasi bagi peserta didik itu merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan tepat waktu. Nah, peran guru dalam administrasi layanan khusus itu yang pertama itu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua yaitu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang selanjutnya itu akan mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya sebagai guru. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai administrasi layanan khusus. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.